lillah, qul alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanadzul khairat wal barakat wa taufiqi tatahaqqaqul maqasidul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bariyah. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أُخْرَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Al-ayah jalal akhar sadaqallahu alazim. Hadirin yang mulia, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kembali dapat berkumpul, bersimpuh, bermuajahah di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yakni kita melaksanakan dan mengikuti khutbah dan salat Jumat pada siang hari ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala hingga Allah berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita sekalian. Selesai dari Jumatan ini, keluar dari masjid ini, mudah-mudahan seluruh dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, mengajak sejamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah. Masih suasana bulan Syawal. Allah ingatkan kepada kita, Allah maklumkan kepada kita dalam surah Al-Insyirah ayat 6 dan 7. Fa'ila faraghta fansab. Apabila kita telah selesai suatu perkara, suatu urusan, suatu ibadah, fansab, jangan berhenti, lanjutkan kata Allah. Lanjutkan, teruskan. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah, kepada Tuhanmu hendaklah kamu kita berharap bimbingannya, berharap petunjuknya, berharap hidayahnya, agar kita selalu dalam kategori manusia yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian,
yang kita cermati dalam setelah Ramadan masuk Idul Fitri adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita, masjid, musola mulai sepi, nggak syiar seperti Ramadan. Jangan pernah di hati kita berjamaah, syiarkan masjid, syiarkan musola hanya Ramadan. Ramadan itu Didikasinya 11 bulan yang akan datang dan seterusnya. Mau dikatakan kita itu berhasil Ramadan, lihat setelah Ramadannya. Kalau itu meningkat sama dengan harapan Allah. Syawal maknanya murtafi'un min a'malis salihat. Syawal maknanya murtafi'un min a'malis salihat. Meningkat kita punya amal ibadah, meningkat kita punya hal-hal yang baik. Syawal terus meningkat. Harapannya demikian. Kalau itu sekarang kita ibadahnya menurun, artinya ibda bin nafsik, koreksi diri kita sendiri-sendiri. Berarti di dikasih Ramadan kita nggak berhasil atau kurang berhasil, atau pula setan berhasil. Alhamdulillah. Atau pula setan yang berhasil memperdayai kita. Hadirin, ketika kita gembira 1 Syawal, kita ditangisi oleh langit, kita ditangisi oleh bumi, kita ditangisi oleh malaikat, setan gembira. Kata Rasul sabda gini, bakkatis samawati wal ardh wal malaikah. Nangis langit, nangis bumi, wal malaikah, serta malaikat. Kenapa nangisnya? Kata mereka nih, musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musibah terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa musibahnya hadirin? Pertama, setan itu semula dibelenggu, diikat. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syuffidatis syayatin." Datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa syuffidatis syayatin, setan dibelenggu. Masuk Idul Fitri, hadirin, kita ditangisi oleh bumi, ditangisi oleh langit, ditangisi oleh malaikat, setan tertawa-tawa. Setan, iblis, laknatullah, gembira hadirin. Kenapa? Dilepas. Untuk apa? Kembali memperdayai kita. Kembali memperdayai kita. Jangan pernah ibadah pada Allah, begitu mau setan. Jangan pernah ibadah pada Allah, itu maunya setan. Kasus terjadi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah. Rajin ibadahnya, 5 waktu berjamaah. Datang dan Rasulullah, ya Rasulullah,
laisa li qaidun yaquduna ilal masjid. Begitu. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduna ilal masjid. Ya Rasul, aku tidak ada yang nuntun untuk pergi ke masjid. Kenapa hadirin? Umi Maktum matanya buta. Umi Maktum matanya buta. Rumahnya jauh dari masjid. Juga sering ada binatang buas. Datang sama Rasul. Untuk apa? Minta rukhsah. Rukhsah kalau bahasa kita minta keringanan. Minta keringanan agar beliau bisa sholat di rumah, tidak sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ditanya balik, hal tasma'u nida bis sholat? Anda dengar gak kumandang azan ketika dipanggil untuk sholat? Abdullah bin Maktum menjawab, qala na'am ya Rasulullah. Ya, aku dengar suara azan itu wajib, laksanakan tuh. Apa? Sholat berjamaah. Ya Allah. Hadirin, Abdullah bin Maktum laksanakan. Mata beliau buta, hadirin. Jauh dari masjid ada binatang buas. Karena dia patuh dengan Allah, patuh dengan Rasul. Datang 5 waktu. Suatu ketika hujan, gerimis, mata buta, tidak ada yang nuntun, jatuh, pelipisnya berdarah. Siapa yang sibuk, hadirin? Siapa yang sibuk? Setan, iblis laknatullah. Datang kepada Abdullah bin Maktum sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, diangkatnya, dituntunnya ke masjid, diantarnya ke rumahnya, bolak-balik setiap hari demikian. Tanya, man anta? Siapa engkau? Kau baik benar dengan aku. Jawab iblis, Anda enggak perlu tahu siapa saya. Sampai 7 hari, adik. Itu iblis enggak menjawab. Abdullah bin Maktum, kalau Anda tidak mau menyebutkan siapa Anda, besok tak usah antarkan aku. Akhirnya iblis nyatakan. Wa fi badal qaul, ketika Abdullah ingin mendoakan, baru iblis letakkan dirinya sebagai iblis Abdullah. Jangan kau pernah doakan aku. Jangan kau beri aku ini nilai kebaikan pada diriku. Akulah iblis yang dilaknat oleh Allah. Hadirin, Abdullah bin Maktum bertanya, kenapa kau baik hati dengan aku? Bukankah kau tugasnya untuk memperdayai manusia? Kenapa kau baik dengan aku? Tahukah, ketika kau jatuh untuk sholat berjamaah, Allah telah mengampuni setengah dari umur Abdullah bin Maktum. Kata iblis, aku tidak mau kau jatuh lagi. Aku tidak mau kau jatuh lagi.
Kalau kau jatuh lagi, habis kau nggak punya dosa. Begitu iblis. Nggak mau kita nggak punya dosa. Cara apapun hadirin agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini hadirin, mari kita ambil hikmah yang terkandung. Satu, Abdullah bin Umi Maktum masih Rasul syariahkan untuk berjamaah dalam keadaan buta. Jauh rumahnya dari masjid, banyak binatang buas, tidak ada yang nuntun, masih Rasul syariahkan untuk berjamaah. Maaf kita yang tidak buta, kita yang masih sehat, mungkin rumah kita lebih dekat dari masjid, mungkin kitalah yang berhak masuk sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid hadirin. Beruntung orang kalau sering-sering ke masjid. Kenapa? Dapat 3 doa malaikat. Ini tadi kita dari rumah dapat doa malaikat ke tempat ini. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yuhdis bihi. Ya Allah, ampunkanlah dia. Siapa? Orang yang akan memakmurkan masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah, kasihanilah dia, rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi, terima taubatnya ya Allah. Malam yuhdis bihi, sebelum wudu kita batal, terus malaikat doakan kita. Alhamdulillah. Hatta yarji'a, sampai kita pulang dari masjid ini, dibawalah amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, malaikat ikut berzikir. Kita baca Quran, malaikat mendengarkan. Kita berdoa, diaminkan oleh malaikat. Luar biasa. Kapan? Di masjid. Di masjid. Duduknya kita hadirin digolongkan iktikaf. Apa iktikaf? Diam, tidak ngapa-ngapain, duduk saja, sudah bernilai ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah iktikaf. Kalau diam saja sudah jadi ibadah, bagaimana kita ibadah? Mudha'afun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah yang penuh kepada kita sekalian, hingga kita dapat mengisi bulan Syawal ini dan seterusnya untuk sholat berjamaah. Kita kerjakan lagi hal-hal yang baik, amal ibadah kita semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma fasli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa
يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عمله وزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر وثنى بذلك القسم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة. اللهم صل على سيدنا محمد شفيع الأمة خصوصا على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وأن تغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآعدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.